Dipegang kuat nggak? Kuat bukan? Insyaallah. Biasa kayak gitu. Bukan. Saya dengan Pak Ustaz. Mudah-mudahan ke depan kelampis lebih baik dari kelampis yang sekarang. Amin. Lebih bermanfaat untuk umat. Jadi satu ayat dibacakan pada orang yang sakit, kalau dia ikhlas karena Allah, itu bisa mengampuni seluruh dosanya. Dosa karaokean, dosa tukang ketika semennya belum habis, waktunya sudah habis dipendem. Tidak percaya Al-Quran sifat. Maka bahasa tegas saya, ketika ada praktisi yang nggak aktif, nggak pernah kumpul, nggak punya seragam, tapi gumbulannya di kita ya. Maka sering saya ngomong ke dia, kalau kamu nggak percaya Quran sifat, syahadat lagi, saking parahnya. Nah, ayat sifat itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran bisa jadi sifat, syaratnya lilladzina amanu. Sebagaimana Allah sampaikan, Allah firman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa wafa. Amma ba'd. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Pertama saya terima kasih atas kedatangan dan atas agenda silaturahmi ikut ziarah wali 5 dari PAC CRA Kelampis Bangkalan. Semoga kedatangan panjenengan semua sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ayub satu lahu fi rizqihi, rezekinya lancar, Amin. rezekinya berkah, Amin. Ini nanti sekaligus saya jazakan doa ayatul fatah, jadi ayat pembuka. Sebagaimana kata Imam Ghazali, barang siapa membaca ini atau membawanya, ya, insya Allah Allah Ta'ala akan fujihat lahu abwabul khair wa abwabur rizq. Akan dibukakan pintu rezeki dan pintu kebaikan, insyaallah nanti pada akhir sesi dari sambutan saya ini, insyaallah. Dan semoga silaturahmi ini juga sebagaimana Nabi sampaikan, ayun wa yusafi asalihi, semoga keturunan kalian semua, panjenengan semua diberi keturunan yang saleh-saleh. Amin. Amin. Ahli Al-Qur'an wa khasatih. Amin. Keturunan yang lebih baik daripada kita. Amin. Lebih soleh daripada kita. Amin. Lebih sejahtera. Amin. Lebih berkah. Amin. Lebih alim. Amin. Lebih bermanfaat. Amin. Kepada kita semua. Amin. Insyaallah dengan berkah silaturahmi ini menjadi khairul bariyah. Al-Fatihah. Yang kedua, saya mohon maaf karena
karena siang jadi mendekati duhur, jadi saya tidak berpanjang lebar, sedikit saja. Saya mohon maaf jika selama ini belum pernah ke Klampes, hanya lihat YouTube-nya saja, itu pun baru videonya satu saja di Klampes. Mudah-mudahan ke depan Klampes lebih baik dari Klampes yang sekarang. Amin. Lebih bermanfaat untuk umat. Amin. Dan eksistensi keberadaan dari PAJ JRA Klampes ini benar-benar didambakan dan dapat menggembirakan hati Rasulullah SAW. Ilahi kalimatillahi tammati allati hiya al-'ulya, amin ya rabbal. Yang selanjutnya Ma'assalamah fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'assalamah fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. sifat itu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an bisa jadi sifat sebagai Ya badratin min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Ya badratin min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. takwa. Ma'assalamah fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'assalamah fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Dikasihkan, menyiarkan, share, membagikan video-video atau Shalla 'alaika Allahu Rabbi daiman abada ma'al ibkari wal asali. Shalla 'alaika Allahu Rabbi daiman abada ma'al ibkari wal asali. Ma'assalamah fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. menjadi yang lebih baik. Mau apa tidak? Mau. Siap apa tidak? Siap. Siap nambah pekerjaan? Siap. Nambah istri, nambah istri. Siap nambah aktif? Siap. Nah, insya Allah dengan seperti itu saya yakin di Klampes itu satu desa, satu dusun ya, pasti ada, karena dia di pesisir utara kan, pasti banyak juga orang-orang yang berkebutuhan untuk terapi ruqyah, salah satunya untuk yang non medis, karena pesisir itu terkenal dengan khodamnya untuk menarik ya, biasanya untuk narik rezeki, katanya sih khodamnya itu kuat untuk pesugihan kalau biasa.
cepat kaya dan seterusnya, biasanya punya energi dan lain-lain, dan energi itu dari jin-jin yang berada di sekitar laut. Itu biasa dipakai untuk orang-orang pesugihan. Nah, di Klampis kemungkinan tidak menutup kemungkinan kalau di swab ya, itu kemungkinan satu desa itu satu dusun aja bisa 100 lebih. Maka dari itu keaktifan PACCRA ini dituntut terus aktif membantu masyarakat. Bagaimana tidak, wong dukun aja percaya sandarnya mematikan, masa kita nggak percaya Al-Quran Syifa. Maka bahasa tegas saya, ketika ada praktisi yang nggak aktif, nggak pernah kumpul, nggak punya seragam, tapi gumbulannya di kita ya. Maka sering saya ngomong ke dia, kalau kamu nggak percaya Quran Syifa, syahadat lagi. Saking parahnya karena bagi mukmin ini berubah dengan Quran harga mati. Meskipun ada omongan miring di sana, kamu dukun, kamu berkedok mencari keuntungan di dunia, cuma menjual ayat-ayat Allah, ada yang omongan-omongan miring lain sebagainya, ya itu bagian dari fenomena sebagai seorang rupiah itu seperti itu. Ada yang ngomong kamu ini ngomong jin tadi gak bisa buktiin, mana buktinya, wong itu psikologis. Dan yang ngomong kita ini rupiah pembodohan dan lain sebagainya, dan itu wajar, selama di dunia itu wajar. Sebab itu tetap istiqomah untuk berubah dengan Quran, meskipun banyak yang menggembosi usaha-usaha untuk kita ini biar nggak yakin Quran Syifa, itu banyak. Dan sebab itu tetap istiqomah, dan insya Allah kalau kita berubah dengan Quran dan membaca Quran dengan benar, kita akan mendapatkan syafaat di akhirat. Meskipun di dunia dicaci maki tidak masalah, karena itu bagian dari perjalanan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi yang itu yang pertama, harapan saya tetap pada buktikan medsos digerakkan. Yang ketiga, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan semua tadi ya, tetap pada cabang yang kedua, yaitu istiqomah. Karena rajulun di Baghdad yusamma birruqi, ada seorang peruqyah di Baghdad. Dia ini selalu mengobati orang, selalu sembuh. Fasa'alahu rajulun an dzalik, ditanya temannya, alaka ilmun bidzalik, adakah kamu punya ilmunya, kenapa orang setiap sakit diobati kamu sembuh terus? Kata beliau peruqyah tersebut, beliau mengatakan, ini di kitab ini saya baca di kitab Wasul Quran karya Imam Ghazali, di kitab Abdul Hamid Al-Ghazali, beliau menyampaikan seperti itu. Kemudian beliau peruqyah tersebut menjawab, biruqyati wahidatin wa syafi wallahu azza wa jalla. Saya cuma baca satu ayat, qul wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Setiap penyakit dibacakan itu, stroke baca itu, terus kesurupan baca itu, kena santet baca itu, terus apapun urusan baca itu. Ini bukan, jadi berobat dengan Quran itu bukan masalah sembuh tidak sembuhnya, tapi ada hikmah lain. Apa itu? Kemudian beliau itu summa mata pada hari, peruqyah tersebut meninggal dunia. Loh, peruqyah meninggal, peruqyah aja meninggal, apalagi yang tukang, apalagi yang guru, ya ada honorer bisa. Terus fara'ahu fil manam, dia melihat, jadi temannya yang di dunia yang belum meninggal tadi melihat peruqyah itu di dalam mimpi, bermimpi ketemu. Faqal, dia bertanya, ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah kepada kamu di akhirat. Ini jawaban yang luar biasa yang kita kadang tidak sampai berpikir ke sana. Jadi ceritanya dia ini setiap ada orang sakit dibacakan satu ayat.
Itu aja. Apa yang terjadi? Beliau menjawab, qad ghafara li rabbi bi ta'zizil Qur'ani wa ta'dhimihi. Aku ini diampuni Allah Ta'ala karena aku mengagungkan dan memuliakan Quran. Jadi satu ayat dibacakan pada orang yang sakit, kalau dia ikhlas karena Allah, itu bisa mengampuni seluruh dosanya. Dosa karaokean, dosa tukang ketika semennya belum habis, waktunya sudah habis dipendem. Ya kan? Misalkan guru perangkatnya korupsi kan, perangkatnya korupsi, temennya di copy paste dan sebagainya. Dosa-dosa ilmiah akademik itu juga dihapus. Karena apa? Barokahnya Quran. Maka tukang pun juga harus kuliah, guru pun juga harus istiqomah kuliah. Itu kan pekerjaan kita, tapi untuk rukyah ini jangan dijadikan profesi. Jadi dijadikan satu jalan menuju ridho Allah, menuju mendapatkan syafaat. Oleh sebab itu walaupun kalian nanti tidak di JRA karena mungkin karena usia atau karena kalian sudah tidak di JRA lagi karena rompinya hilang atau apa ya, ngambek, akhirnya kalau rukyah masa nggak bawa rompi, nggak mau, misalkan ngambek misalkan, tidak masalah, tapi jangan meninggalkan Quran sebagai obat. Walaupun tidak memakai atribusi ramu, tapi jangan sampai kita tidak menggunakan Al-Quran itu. Kenapa? Karena ya iman-iman karena Quran ini bisa inilah wasilah ampunan dosa Allah terhadap dosa-dosa kita. Diampuni dosa-dosa kita berubah dengan Quran. Itu. Jadi harus mohon untuk istiqomah berobat dengan Al-Quran. Yang selanjutnya yang keempat adalah kalau ada pilihan itu orang diobati atau didakwahi, maka ketahuilah kita ini adalah sayap dakwahnya LDPBNU. Jadi PBNU itu punya dua sayap. Sayap kiri namanya ASBU, Asosiasi Guru Haji dan Umrah. Sayap kanan artinya AJRA. Jadi orang NU kalau mau rukyah harus ikut JRA. Makanya kalau ada yang lain, ya kan, banyak di luar sana, banyak sekali. Ya, di Jakarta ada pada suka, ada bla bla bla. Tapi khusus rukyah, kalau minta surat dari PBNU tidak bisa dikasih. Walaupun ada ya, ada macam-macam. Tetapi kalau rukyahnya tetap ikut JRA. Itu kalah dari LDPBNU. Nah, karena kita masuk LDPBNU, maka kalau ada pilihan ini, orang ini di rukyah kita fokusnya kesembuhan dia atau kita dakwai, maka pilihannya adalah kita dakwai. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang dharirul basar, ada orang hampir buta, ya Rasulullah, Allah ayu afiyan. Maka ya Rasulullah, saya doakan saya ya, supaya saya ini sembuh. Orang buta pengen sembuh, ceritanya begitu. Apa kata Nabi? In syi'ta da'autu wa in sabarta fa huwa khairul lak. Kalau kamu berkehendak, saya akan doain kamu. Tapi kalau kamu mau, sabarlah. Itu lebih baik daripada tak doain. Kata Nabi, itu didoain Nabi. Artinya kalau itu sudah didoain Nabi sembuh, berarti itu termasuk rukyah. Karena namanya rukyah itu kalamun yustashfa bi min kulli arid. Setiap ucapan yang berfaedah menyembuhkan. Maka Nabi pun mendoakan dia untuk sembuh, itu juga rukyah. Meskipun bahasa di hadis tersebut doa. Apa kata Nabi? Wa in sabarta fa huwa khairul lak. Kalau kamu sabar, maka itu lebih baik. Jadi ketika ada pasien ke kita atau kita mendatangi orang, adalah kita bertepatan dia, kita tahu bahwa kandang bebeknya misalkan kena santet, kita itu bukan masalah santetnya selesai atau enggak itu penting. Yang terpenting itu adalah sisi dakwahnya, yaitu apa? Dia lo selalu sholat 5 waktu. Kamu tidak masalah, mati bebekmu tidak masalah. Insya Allah kalau nggak beli, kamu nggak beli bebek lagi, ya tetap mati. Cuman kamu tetap istiqomah sholat, terus kamu perbaiki sholat.
Suatu ketika tadi malam ada orang kesini, terus ya, Bu mau sembuh kakinya nggak bisa jalan. Saya cuma bilang, Bu sholat nggak? Sholatnya bolong-bolong nggak? Iya, sholatnya bolong. Nah ini kalau mau sembuh sholat jangan bolong-bolong. Ini tak diruqyah. Saya tidak ruqyah dulu, saya tanya dulu sholatnya. Saya itu nanti diruqyah pun kadang tidak sembuh. Kenapa? Karena Quran itu untuk orang mukmin, dan orang bolong-bolong itu ya mukmin tapi KTP. Oleh sebab itu ibu harus seminggu lagi kesini boleh, tapi sholatnya sudah genap ya, tidak boleh bolong. Baru setelah itu dia menyanggupi, baru saya ruqyah. Jadi kita sabar dakwah dulu, baru kemudian diruqyah. Jadi ruqyah ini adalah media dakwah, kita ilmu untuk dakwah. Nanti kalian bisa terapkan tergantung sikon ya. Kalau seperti singkat cerita, ibu itu kita swab ketarik di depan rumah, berarti kan apa? Kasus apa? Kasus? Nah, masih sama ragu jawabnya. Saya ulangi, ada orang diswab ketarik ke depan rumah, berarti kasus? Santet. Sihir santet sama aja. Beda bahasa. Oke. Kasus apa? Sihir. Kemungkinan keluhannya sebelah. Kalau santet belakang atau depan? Kalau ketempelan? Depan. Nah, ingat-ingat loh, jangan lupa nanti pakai rompi keliru. Saya ulangi, kalau tertarik dia ke kamar berarti kasus Sihir. Langsung ke kamar. Berarti apa? Tempelan. Biasanya keluhannya depan atau belakang? Nah, gitu. Diagnosanya harus matang karena besok mau sertifikasi. Kalau sampean salah diagnosa, gak lulus. Gak dapat sertifikat, hanya dapat senyuman. Itu ya. Jadi fokusnya bukan ilmu swabnya atau bukan ilmu ruqyahnya, tetapi apa? Dakwah. Orang kena santet, kalau dia kena santet misalnya, kalau kamu jangan pemarah, karena santet itu masuknya karena marah. Ya, ada portalnya buka, portalnya ada 4 kan, marah, sedih, takut, ya itu kamu dakwai dia. Kemarin bilang apa terjadi? Itu belum apa-apa, baru pegang kresek juga, ya menjilat-jilat serupa. Dan saya pun tidak kuat dari biasa. Yang penting setelah selesai saya bilang, ibu gak percaya, bapaknya gak percaya, ini buktinya. Jadi kalau sambil menyepelekan sholat ya seperti ini tangga sini. Dan itu dimanapun berada itu ada. Mari kita aktif terus untuk berbuat kebaikan kepada sesama, sebagainya masyarakat, tetap pada misi dakwah Al-Quran sifatnya. Ya. Jadi jangan terpengaruh dengan tergoda dengan ilmu-ilmu lain lah. Boleh kamu belajar ilmu-ilmu lain, tapi jangan sampai terus tidak menjadikan Al-Quran sifat. Nanti kita akan khawatirnya kita akan menyesal ya. Jadi oleh sebab itu mari kita tetap semangat mendakwahkan Al-Quran sebagai sifat, sebagaimana Mars ya. Kita nyanyikan bersama-sama Mars.